Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai fintech yang menggunakan kasus Seabang Indonesia. Sebelum itu, yang terhormat, Ibu Rista Aldila Syafri SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan dan Fintech Industri, dan teman-teman semuanya yang menyaksikan video presentasi kami. Baik, adapun anggota kelompok 2, 1 Yani Sukmadewi dengan NIM C1B021160, 2 Levinia dengan NIM C1B021218, ketiga, Putri Najwa Alisa Y dengan NIM C1B021264. Baik, materi yang pertama akan saya sampaikan. Di sini ada pengertian leading. Leading berarti memimpin atau mengarahkan setelah proses patching dilakukan. Keberhasilan komunikasi yang efektif terletak pada sejauh mana keberhasilan Anda dalam melakukan patching. Ketika klien semakin nyaman berbicara, maka harus menyiapkan diri pada kondisi leading terus. Selanjutnya ada pengertian kredit. Kredit merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga. Baik, selanjutnya di sini ada pengertian tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis tabungan perbankan. Jadi yang pertama itu ada tabungan konvensional. Tabungan konvensional ini juga merupakan jenis tabungan yang paling banyak digunakan oleh nasabah karena fungsionalitasnya sebagai sarana penabung uang. Salah satu contoh tabungan konvensional adalah tanda 360 plus dari OCBC NISP. Tabungan ini merupakan jenis tabungan individu dengan setoran awal yang rendah, yaitu hanya 200.000 yang bebas biaya administrasi. Yang kedua, tabungan investasi. Tabungan investasi dapat merujuk pada perencanaan pendidikan, proteksi kesehatan, hingga rencana hari tua seperti layanan field manajemen yang terdapat pada OCBC NISP. Yang ketiga ada tabungan giro. Jadi nasabah pada tabungan giro biasanya adalah perusahaan yang memanfaatkan untuk keperluan transaksi berupaya biliet dan cek. Salah satu contoh tabungan giro adalah giro multi current atau OCBC NISP. Jenis tabungan ini memungkinkan nasabah untuk memiliki rekening bisnis dengan lebih dari 10 pilihan mata uang. Melalui giro, nasabah dibebaskan untuk memilih mata uang untuk bertransaksi dan dengan biaya transfer flat atau sama. Yang keempat ada tabungan berjangka. Jadi pada fungsinya tabungan berjangka itu hampir sama dengan tabungan konvensional. Namun pada tabungan ini nasabah memiliki jangka waktu khusus untuk mengambil uangnya. Contoh tabungan berjangka yang memiliki banyak fitur itu adalah TAK dari OCBC NISP. Nasabah bisa memilih jenis tabungan sesuai kebutuhan mereka seperti TAK hadiah, TAK bunga pasti, dan TAK angsuran tetap. Sesuai dengan namanya, keempat, produk tabungan berjangka ini menawarkan keuntungan yang berbeda-beda. Yang kelima ada tabungan valuta asing. Jadi jenis tabungan ini menargetkan para nasabah dengan keperluan transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing. Salah satunya OCBC NISP tak hanya menawarkan tabungan dengan mata uang rupiah, bank ini juga menyediakan tabungan valuta asing yang mudah dan fleksibel dalam bertransaksi maupun berinvestasi. Nah, yang keenam ada tabungan bisnis. Jadi umumnya jenis tabungan ini digunakan untuk keperluan bisnis sehingga memiliki minimum jumlah
jumlah setoran yang lebih tinggi daripada biasanya. Meskipun begitu, tabungan ini juga menawarkan tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Sehingga tak heran jika tabungan bisnis digunakan untuk keperluan transaksi dengan nominal yang besar. Sesuai dengan namanya, tabungan ini cocok untuk para pembisnis dalam mengelola keuangan perusahaan yang memiliki nilai aset yang cukup besar. Baik, yang ketujuh ada tabungan pegawai. Jadi, untuk umumnya, tabungan jenis ini sama dengan tabungan konvensional. Namun, tabungan pegawai biasanya ditunjukkan untuk karyawan dari suatu perusahaan yang bekerja sama dengan bank tertentu. Salah satu contoh, tabungan pegawai yang kerap digunakan perusahaan itu adalah tanda 360 komunitas oleh OCBC, NISP. Contoh tabungan ini memberikan berbagai kemudahan bagi pegawai seperti saat penerimaan gaji hingga fasilitas pinjaman dengan syarat yang sederhana. Baik, yang kedelapan ada tabungan mahasiswa. Jadi, kalau untuk tabungan mahasiswa itu juga merupakan salah satu dari jenis-jenis tabungan menguntungkan di Indonesia. Sesuai dengan namanya, tabungan yang sama satu ini hanya dipertunjukkan bagi mahasiswa yang ingin menabung saja ya. Biasanya bank menawarkan berbagai kemudahan untuk tabungan mahasiswa seperti bebas administrasi dan jumlah setoran awal yang minim. Baik, yang 9 ada tabungan anak. Jadi setiap orang tua tentu menginginkan segala kebutuhan anak itu terpenuhi, termasuk perihal kualitas pendidikan. Tabungan anak memungkinkan orang tua untuk mempersiapkan anggaran kebutuhan dana anaknya sejak dini. Baik, yang terakhir ada tabungan haji. Nah, kalau untuk tabungan haji ini bertujuan untuk menjaga perjalanan haji agar terhindar dari permasalahan keuangan yang mungkin terjadi. Sebab ketentuan tabungan haji itu cenderung cukup tegas sehingga nasabah akan lebih disiplin dan memprioritaskan pembayarannya. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis kredit. Jadi yang pertama itu ada kredit investasi. Jadi kredit ini tergolong dalam kredit produktif ya, yakni diajukan untuk kegiatan produksi, investasi, atau menjalankan usaha. Kredit investasi ditunjukkan kepada perusahaan untuk menjalankan kegiatan investasinya. Perusahaan bisa membangun pabrik atau proyek baru, melakukan ekspansi bisnis, atau kegiatan lainnya untuk memperoleh keuntungan jangka panjang. Jangka waktu kreditnya cukup lama karena perusahaan itu membutuhkan waktu untuk mendapatkan keuntungan sebelum pembayaran. Nah, yang kedua ada kredit usaha rakyat atau KUR. KUR ini merupakan program pemerintah untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah dan mendapatkan modal bisnis. Program ini hadir sejak 2007 dan bertujuan agar masyarakat tidak perlu bingung mencari sumber dana dan menjalankan usahanya. Nah, yang ketiga ada kredit modal kerja atau disingkat dengan KMK ya. Pada dasarnya KMK mirip seperti kredit investasi karena sama-sama ditunjukkan kepada perusahaan. Perbedaannya ini terletak pada jangka waktu yang diberikan dalam melunasi kreditnya. KMK digunakan untuk membiayai kebutuhan perusahaan secara jangka pendek seperti pembayaran utang, pembayaran gaji karyawan, pengadaan stok barang, dan lain-lain. Yang keempat ada kredit perumahan. Bank juga menyediakan kredit perumahan untuk membantu nasabah yang ingin memiliki properti seperti rumah, ruko, gedung, dan sebagainya. Nah, kita juga harus menyediakan jaminan berupa sertifikat rumah atau bentuk aset lainnya untuk memperoleh pinjaman ini serta melakukan proses wawancara bersama pihak bank. Dana kredit tersebut langsung dibayar untuk melunasi biaya pembelian rumah dan kita cukup melunasi cicilannya sesuai kesepakatan. Oke, yang kelima ada kredit kendaraan bermotor. Jadi, sesuai namanya, kredit kendaraan digunakan untuk membeli moda transportasi pribadi beroda 2 atau 4, kecuali truk ya. Nah, kita bisa membeli kendaraan baru atau bekas berbekal dana dari kredit ini. Kredit kendaraan juga membutuhkan jaminan berupa kendaraan yang dibeli. Kita harus menyatakan slip gaji dan identitas pribadi untuk mengajukan program kredit ini. Nah, yang keenam ada kredit rekening koran.
Jadi program ini memberikan hak kepada nasabahnya untuk melakukan penarikan dana dari rekeningnya sebagai bentuk pinjaman. Kita harus melakukan kesepakatan bersama pihak bank ini dan menentukan jumlah plafon sebelum memanfaatkan pinjaman rekening koran. Setelah disetujui, kita bisa menarik dan mengembalikan dana menggunakan cek, bilet giro, atau bentuk warkat lainnya. Kebanyakan nasabah itu memanfaatkan kredit rekening koran itu untuk membiayai kebutuhan harinya. Yang ketujuh ada installment loan. Jadi program ini sering menjadi pilihan opsi pembayaran cicilan nasabah pada umumnya. Prosedurnya sederhana. Kita mengajukan pinjaman ke bank, kemudian melakukan pembayaran cicilan pokok beserta bunganya sesuai kesepakatan. Jika terjadi keterlambatan, kita akan mendapatkan denda dari pihak bank. Total angsurannya itu bersifat konstan alias tidak berubah signifikan karena jumlah cicilan pokoknya itu meningkat dan suku bunganya menurun seiring berjalannya periode pinjaman. Yang ke-8 ada kartu kredit. Jadi, bank mengeluarkan kartu kredit sebagai fasilitas pinjaman kepada nasabah secara individu. Kartu kredit dapat kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan produktif. Kita harus mengajukan permohonan kartu kredit, kemudian menunggu persetujuan pihak bank untuk memanfaatkan program kredit ini. Baik, yang ke-9 ada kredit dengan jaminan. Jadi, program kredit ini mengharuskan kita untuk menyediakan jaminan berupa deposito, properti, kendaraan, aset, atau barang berharga lainnya. Nah, yang terakhir, kredit tanpa agunan atau KTA. Itu KTA ini tidak mewajibkan kita untuk memberikan jaminan atas pinjamannya. Sebelum memperoleh dananya, bank harus melakukan pengecekan kualitas kita sebagai calon debitur berdasarkan data-data dari lembaga keuangan lainnya. Proses pencarian dananya juga lebih cepat karena bank tidak diperlukan melakukan pengecekan aset sebagai jaminannya. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu studi kasus yang kelompok kami ambil adalah perusahaan Bank SeaBank Indonesia. Adapun profil dari SeaBank ini adalah, SeaBank adalah aplikasi perbankan digital yang membantu dalam melakukan aktivitas finansial, mulai dari menabung hingga bertransaksi melalui handphone kapanpun dan dimanapun. PT Bank SeaBank Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Bank Kesejahteraan Ekonomi, sekarang lebih dikenal dengan SeaBank adalah lembaga keuangan digital di Indonesia milik Sea Limited atau Sea Group, perusahaan induk dari situs e-commerce Shopee dan penerbit game online Garena. PT Bank SeaBank Indonesia didirikan sebagai PT Bank Kesejahteraan Ekonomi atau BKE pada 4 Oktober tahun 1991. Pada tahun 2020, PT SeaBank Indonesia tumbuh dengan aset sebesar 3,469 miliar, 12 kantor layanan, dan lebih dari 300 pegawai. Next. Selanjutnya yaitu cara membuat tabungan di SeaBank Indonesia. Yang pertama dengan mengunduh aplikasi SeaBank di App Store atau Google Play Store. Yang kedua mendaftar dengan menggunakan nomor handphone dan OTP. Dan yang ketiga, menyiapkan iktp dan mengisi data diri pada e-form. Dan yang keempat, melakukan verifikasi wajah. Dan yang kelima, rekening berhasil dibuka. Selanjutnya, cara melakukan kredit atau pinjaman di SeaBank Indonesia. Yang pertama, masuk ke aplikasi SeaBank. Dan yang kedua, masuk ke menu S-Pinjam by Shopee. Dan yang ketiga, mengaktifkan fitur S-Pinjam di SeaBank jika belum mengaktifkan. Itu saja penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Adapun kesimpulan dari presentasi kami yaitu PT Bank Saabang Indonesia atau lebih dikenal dengan nama Saabang adalah lembaga keuangan di Indonesia.
PT Bank Saabang Indonesia adalah lembaga keuangan digital milik Si Limited atau Si Group, perusahaan induk dari situs e-commerce, Shopee, dan penerbit game online Garena. Cara tarik tunai Saabang di ATM, Indomaret, dan Alfamart ini bisa Anda lakukan. Aplikasi Saabang merupakan produk dari PT Bank Saabang Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan atau LPS. Baik, itulah presentasi kami dari kelompok 2. Bila ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.